Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu luar biasa, yaitu nikmat iman dan Islam dan nikmat sehat walafiat. Karena dengan nikmat tersebut kita dapat melaksanakan ibadah puasa tahun ini dengan baik dan masih bisa diberikan kesehatan sampai detik ini. Tak lupa sholawat beserta salam semoga kita terlimpahkan pada Nabi besar kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan kepada kita sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Siswa-siswiku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini di bulan Ramadan menjelang Hari Raya Idul Fitri yang suci ini, saya yakin ada banyak sekali persiapan yang telah dilakukan. Sebagian orang sangatlah senang menyambut Hari Raya Idul Fitri dengan mempersiapkan hidangan yang lezat hingga baju yang bagus. Namun di balik semua itu ada orang yang bersedih hendak ditinggal di bulan Ramadan. Hendak ditinggal bulan Ramadan yang penuh ampunan, penuh berkah dan penuh rahmat ini. Bagaimana tidak, hanya di bulan Ramadan Allah memberikan keistimewaan, seperti memberikan diskon besar-besaran bagi para pencari ridhonya. Banyak amalan yang bisa kita perbuat selama Ramadan dan Allah memberikan ganjaran yang tak terhingga. Dari semua keistimewaan itu, Idul Fitri tetaplah akan datang. Ramadan akan berakhir dan datang di tahun yang akan datang. Selain persiapan dengan memanfaatkan hari-hari terakhir di bulan Ramadan, ada satu amalan yang harus diperhatikan pula menjelang Idul Fitri, yaitu rukun Islam kita yang keempat, ya, zakat. Mungkin sudah tak aneh jika setiap menjelang Idul Fitri bagi orang-orang pemeluk agama Islam harus mengeluarkan zakat, tepatnya zakat fitrah. Zakat yang berasal dari kata zakka yuzakki, yang artinya membersihkan harta kita, yang kemudian harta yang terkumpul akan diberikan pada orang-orang seiman yang membutuhkan sesuai syariat Islam. Selain menjadi rukun Islam yang keempat, aturan zakat juga sudah tercantum dalam Al-Quran. Oleh karena itu, sudah tidak diragukan lagi kewajibannya. Zakat ada bermacam-macam. Salah satunya adalah zakat fitrah. Zakat fitrah dalam pelaksanaannya dilakukan di bulan Ramadan. Setiap muslim wajib membayar 3,5 liter atau 2, kilogram makanan pokok di daerahnya masing-masing. Bisa berupa beras dan lain sebagainya. Terkadang ada juga yang membayar dengan sejumlah uang yang bernilai atau setara dengan 2,5 kilogram bahan pokok tersebut. Nah, di negara kita ini, meskipun bukan negara Islam, tetapi negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, menjadikan adanya undang-undang yang mengatur tentang zakat. Di negara lain belum tentu ada urusan agama yang diatur oleh pemerintah. Maka dari itu, kita harus bersyukur atas kewajiban yang ada di Indonesia. Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan hingga ada di Al-Quran dan As-Sunnah. Pemerintah sudah mengatur tentang zakat. Hal ini tentunya menandakan bahwa zakat merupakan hal yang sangat baik. Siswa-siswiku sekalian yang berbahagia, dengan berzakat tentunya ada banyak sekali manfaatnya. Jangan berpikir kita tidak mengeluarkan sebagian harta kita maka nantinya kita akan jatuh miskin. Insya Allah
Allah sudah mengatur rezeki bagi setiap orang. Selain itu, setiap perbuatan baik pastilah akan menerima balasan yang baik pula. Kita berzakat menjalankan perintah Allah, sekaligus berniat untuk membantu orang lain, maka janganlah takut untuk berzakat. Di antara manfaat-manfaat dari zakat, salah satunya yaitu mempererat silaturahmi atau persaudaraan terutama bagi saudara seiman yang berkecukupan dan yang membutuhkan. Tidak berhenti di situ, nantinya bersilaturahmi juga dapat memperpanjang usia pula. Siapa yang tak ingin memiliki kesempatan hidup lebih lama untuk mempersiapkan bekal untuk di akhirat nanti? Yang selanjutnya, manfaat yang bisa dilihat dari arti katanya sendiri, yaitu untuk membersihkan harta. Wallahu a'lam. Suatu hari saya menonton sebuah video tentang wawancara seseorang yang sedang dirasuki tuyul. Dalam pernyataannya, mereka tidak bisa mengambil uang yang sudah dizakati. Uangnya terlihat seperti bercahaya dan membuat mereka sial. Pada saat itu, saya langsung teringat bahwa zakat bisa membersihkan harta. Dengan berzakat juga dapat menjadi ungkapan rasa syukur terhadap nikmat atau rezeki yang telah Allah berikan kepada kita, sekaligus mengingatkan kita agar tidak tamak akan harta. Dan satu hal yang pasti, dengan zakat kita bisa menolong baik secara moral maupun material pada saudara kita. Secara moral kita bisa memberikan bagi orang-orang yang baru saja masuk Islam atau para mu'alaf. Selain mu'alaf, yang berhak menerima zakat adalah fakir, miskin, amil atau pengurus zakat, hamba sahaya atau budak yang ingin merdeka. Tapi saat ini sudah tidak ada karena penjual belian manusia sudah dilarang. Kemudian ghorim atau orang yang memilih hutang dan tidak dapat membayar hutangnya meski masih bisa memenuhi kebutuhan. Ada lagi orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Dan terakhir adalah untuk Ibnu Sabil atau orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal. Para penerima zakat itu menunjukkan atau dapat terlihat manfaat zakat bagi mereka yang membutuhkan. Dari para penerima zakat tersebut, terkadang ada yang masih bingung membedakan antara fakir dan miskin. Istilah itu biasanya sering disatukan atau yang penting digunakan untuk orang yang tidak mampu dalam urusan harta. Tetapi ternyata kedua itu berbeda. Fakir yaitu orang yang hampir tidak memiliki harta sama sekali, jadi ia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Sedangkan orang yang miskin masih memiliki harta, namun hartanya tak cukup untuk kebutuhannya. Siswa-siswiku yang berbahagia, bersyukurlah Allah memerintahkan kita agar menjalankan perbuatan yang sangat baik, perbuatan yang dapat mendatangkan ketentraman di antara masyarakat. Rasa persaudaraan akan menjadi lebih erat. Tak akan ada iri dan dengki jika kita saling peduli dan saling menolong. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.